Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ma'am and friends. How are you today? I hope that all of us are always in good health and good condition. Amin amin ya rabbal alamin. In this occasion, we will discuss about interpersonal and emotional factors. We are from group 9 with the members are I am Desi Triwirliaputri and my friends are Hilma Fauzia and Alvin Hidayat. First, we come to the introduction of the material. In this presentation, we will discuss about understanding in learning mathematics, not about teaching mathematics. The purpose of this discussion is to suggest that mistakes are not purely derived from themselves students, but rather that behavior may already exist in material other than mathematics that they have faced. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas tentang pemahaman dalam belajar matematika, bukan tentang mengajar matematika. Tujuan dari pembahasan ini ialah untuk menyarankan bahwa kesalahan tidaklah selalu murni berasal dari diri siswa itu sendiri, melainkan dapat terjadi ketika mereka sudah ada pada pembahasan materi lain selain matematika. The points of in this presentation include: first, criteria for truth in mathematics; second, insults to the intelligence; third, rules without reason; fourth, two kinds of authority; fifth, benefits of discussion; sixth, teachers as group discussion leaders; seven, anxiety and high mental activity; 8. Motivation to learn. Before we start the learning process, a teacher had two important tasks, namely, first, analyze the concept of the material to be taught; second, carefully plan the scheme to be developed, with particular attention to the stage at which reconstruction of the scheme will be required. During the learning process, teachers are responsible for: first, guiding students; second, explaining and correcting student errors; third, provides enrichment variations; and fourth, awaken and maintain the interest and motivation of students. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, dapat kita ketahui bahwa seorang guru itu mempunyai dua tugas penting. Di antaranya, yang pertama, menganalisa konsep materi yang akan diajarkan. Yang kedua, merencanakan dengan hati-hati skema yang akan dikembangkan dengan perhatian khusus terhadap tahap di mana rekonstruksi skema akan dibutuhkan. Kemudian, ketika proses pembelajaran berlangsung, guru bertanggung jawab untuk: pertama, membimbing siswanya; kedua, menjelaskan dan mengoreksi kesalahan siswa; yang ketiga, memberikan variasi pengayaan; dan yang keempat, membangkitkan dan mempertahankan minat dan motivasi siswa. Next, we limit the term teacher to a figure who teaches directly and continuously communicates with students. Therefore, in this discussion, we will focus on the interaction between teachers and the students, the way it is used, and its impact on mathematics learning based on understanding. Kali ini, istilah guru akan kita batasi pada sosok yang mengajar secara langsung dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan siswa. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada interaksi antara guru dan siswa, cara yang digunakan, dan dampaknya pada pembelajaran matematika berdasarkan pada pemahaman. A. Criteria for truth in mathematics. In natural science subjects, the truth is decided by conducting experiments. In language lessons, the determination of the good or bad of an essay is in the teacher's authority. So, what about math?
Yang pertama itu tentang kriteria kebenaran dalam matematika. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kebenaran itu diputuskan dengan melakukan sebuah eksperimen. Pada pelajaran bahasa, penentuan bagus atau jeleknya suatu karangan ada pada wewenang guru. Lantas, bagaimana dengan matematika? In pure mathematics, experimentation is not always the main consideration. There is no laboratory yet that proves the root rank of 2 of the negative 1 is not the original number. What about the teacher's authority? Teachers can't be alone in deciding the truth either. The final criterion on mathematics is consistency. Consistency emerges as an agreement between mathematicians and each other, and teachers and their students. Furthermore, this criterion refers to the acceptance of an agreement governing the relationship between teachers and students. If a teacher makes a mistake while working on something on the board, the student can tell it, and the teacher has to fix it. Teachers are in the same rules as their students. There are no rules of the power hierarchy. There are rules of a structure of concepts together. Pada matematika murni, eksperimen tidak selalu menjadi pertimbangan utama, karena belum ada laboratorium yang membuktikan bahwa akar pangkat 2 dari negatif 1 adalah bukan bilangan asli. Lalu bagaimana dengan wewenang guru? Guru juga tidak bisa sendirian asal memutuskan suatu kebenaran. Kriteria akhir pada matematika adalah konsistensi. Konsistensi itu muncul sebagai suatu kesepakatan antara seorang ahli matematika dengan yang lainnya, serta antara guru dengan siswanya. Selanjutnya, kriteria dalam matematika ini mengacu pada dapat diterimanya suatu kesepakatan yang mengatur hubungan antara guru dan siswa. Jika guru membuat kesalahan ketika mengerjakan sesuatu di papan tulis, siswa dapat memberitahunya dan guru harus memperbaikinya. Guru ada dalam peraturan yang sama dengan siswa. Tidak ada aturan hierarki, kekuasaan, tetapi hanya ada aturan dari suatu struktur konsep-konsep secara bersama-sama. Jadi, dapat dikatakan bahwa kriteria akhir dari kebenaran matematika itu berupa konsistensi, yaitu kesepakatan antara seorang ahli matematika dengan yang lain, maupun kesepakatan antara guru dengan siswanya. B. Insults to the intelligent, yaitu pencenderaan atau penghinaan terhadap kecerdasan. In the learning process, students basically cannot be forced to receive information that contradicts themselves, not because of dignity or anything like that, but rather unacceptable based on their reasoning. This means that this rejection depends on their level of intelligence. Teaching and learning mathematics must be an interaction between the intelligence of teachers and students, and respect for each other. The students respect the teacher's abilities and hope that their own knowledge becomes more widespread. In this context, the term contempt or insult is used in the everyday sense, and it means to injure a living being. Dalam proses pembelajaran, siswa pada dasarnya tidak dapat dipaksakan untuk menerima informasi yang bertentangan dengan diri mereka, bukan karena harkat martabat atau apapun itu, melainkan tidak bisa diterima berdasarkan akal dan nalar mereka. Artinya, penolakan ini bergantung pada tingkat kecerdasan mereka. Pengajaran dan pembelajaran matematika haruslah menjadi satu interaksi antara kecerdasan yang dimiliki guru dan siswa, dan saling menghormati satu sama lain. Para siswa menghormati kemampuan yang dimiliki guru, dan mereka berharap bahwa pengetahuannya sendiri akan menjadi lebih luas. Pada konteks ini,
Istilah penghinaan atau pencinderaan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memiliki arti melukai makhluk yang hidup. Example: when a student finds material that he does not understand and then the teacher gives them questions, instructions, and rules that are not clear and not important to them. Basically, this harms the student's intelligence because the teacher understands the reason behind the instruction and rules but is not presented to the student. For students who have good intelligence, they will think that they do not derive meaning from what is presented to them, but do not realize that evil does not come from them. This could be the reason behind the lack of enthusiasm in learning mathematics. Contohnya, ketika siswa menemukan materi yang tidak ia mengerti, lalu guru memberikan soal, petunjuk, dan aturan yang bagi mereka tidak penting dan tidak jelas. Pada dasarnya, ini mencinderai atau melukai kecerdasan siswa, karena guru mengerti alasan di balik petunjuk dan aturan tersebut, tetapi ia tidak menyampaikannya kepada siswa. Bagi murid yang memiliki kecerdasan yang mumpuni, mereka akan berpikir bahwa mereka tidak memperoleh makna dari apa yang disajikan kepada mereka. Mereka juga tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut tidak murni berasal dari diri mereka sendiri. Hal inilah yang akan menjadi salah satu alasan di balik kurangnya antusiasme siswa dalam belajar matematika, di mana guru tidak memberikan petunjuk dan aturan yang jelas terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, guru seharusnya memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memberikan pertanyaan, menyanggah, maupun menyampaikan pendapatnya sendiri untuk menghindari terjadinya penghinaan atau pencinderaan terhadap kecerdasan siswa. Okay, that's all from me. For the next material will be presented by Hilma Fauzia. Thanks to Desi. The next material is Rules Without Reason atau aturan-aturan tanpa alasan. Untuk mengarahkan siswa pada pemahaman baru, maka bisa diupayakan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang sifatnya lebih mengarahkan, such as, to divide 2/3, you must multiply by 3/2. Why? From the dialogue, students are asked to find the right reason to ask the question. Whether they have previously been told a good reason to answer a question or other possibility to seek an explanation from a friend his or her ex. Dari dialog tersebut, siswa diminta untuk mencari alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah sebelumnya mereka pernah diberitahu suatu alasan yang baik untuk menjawab pertanyaan, atau kemungkinan lain untuk mencari suatu penjelasan dari teman seusianya. Dengan begitu, siswa tidak hanya melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah secara prosedural, melainkan benar-benar mengetahui dan memahami apa yang sedang mereka lakukan. One example is the math problem that can be given to elementary school children to a higher level. Kita mungkin masih ingat cara menyelesaikan suatu persamaan-persamaan dengan beberapa metode dan sebuah buku teks yang masih memperkenalkan penyelesaian dari persamaan sederhana dengan kata-kata, we use the rule that when we switch segments, then we change the sign. Atau kita menggunakan aturan bahwa ketika kita berpindah ruas, maka kita mengubah tanda. Perhatikan contoh tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama-tama kita mendapatkan semua X di satu sisi dengan memindahkan letak X dan mengubah tandanya. Lalu kita pindahkan negatif 3 di sisi lain dan ubah tandanya, dan seterusnya hingga mendapatkan nilai X. Jika kita menginginkan agar siswa mampu menyelesaikan persamaan-persamaan jenis ini dengan cepat dan efisien, maka metode seperti ini cukup memadai. Akan tetapi, jika ada hal lain yang diperlukan untuk memahami hasil pekerjaan seseorang, maka metode ini tidak cukup. Pemahaman ini juga tidak hanya sekedar kebanggaan untuk membuat tugas lebih menyenangkan, melainkan suatu keperluan agar mampu menyesuaikan
pengetahuan dengan situasi yang baru. Perlu diingat bahwa ketidaktahuan murid tentang dasar aturan-aturan yang dipakainya hanya akan menghambat mereka di kemudian hari. Jadi, dapat dikatakan bahwa aturan-aturan tanpa alasan ini menitik beratkan pada kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan nalar dan penyelidikan mereka. Siswa-siswa mungkin mengingat materi tersebut, tetapi tidak akan benar-benar mengerti atau tidak dapat mengaplikasikan materi tersebut. Next, two kinds of authority atau dua macam wewenang. There are two types of authority, that is, first, authority that is closely related to the enforcement and maintenance of discipline, regulating behavior, and obedience with teacher instruction. Wewenang yang erat hubungannya dengan penegakan dan pemeliharaan kedisiplinan, mengatur tingkah laku, dan kepatuhan terhadap instruksi-instruksi guru. Wewenang ini mirip dengan disiplin yang monitor, tapi terasa lebih ringan, di mana para murid akan mengikuti instruksi-instruksi guru. Second, authority that is closely related to disciplines such as mathematics, physics, chemistry, biology, and so on. This is related to if students want to be asked by the teacher to learn, then this is the willingness of the students because they want to learn from the teacher. Wewenang yang erat hubungannya dengan disiplin ilmu seperti matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan jika siswa mau diminta guru untuk belajar, maka hal ini merupakan kemauan dari siswa karena mereka ingin belajar dari guru. Wewenang ini juga tidak boleh dilakukan agar murid tidak kehilangan rasa hormat pada gurunya. Jika guru kehilangan wewenang yang kedua ini, proses belajar pada pemahaman akan tersendat dan hanya akan digantikan pembelajaran berdasarkan keteraturan dan kepatuhan. Jadi, pada dasarnya, wewenang di sini bersifat umum. Bagaimana siswa menghormati gurunya berdasarkan statusnya, namun di samping kedudukannya sebagai guru, siswa juga harus menghormati guru berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Next, benefits of discussion atau manfaat diskusi. Sejauh ini, kita telah memusatkan perhatian pada hubungan antara guru dan siswa. But talk of the relationship between students is also important in the learning process. The communication of ideas will be able to help clarify the words or other symbols. Hal-hal yang perlu didiskusikan seperti first, interrelation between our ideas and the ideas of others, where this requires flexibility and an open mind. Interrelasi antara ide kita dengan ide-ide orang lain, di mana hal ini memerlukan fleksibilitas dan pikiran terbuka. Second, accommodation of our scheme with other people's scheme, so that we can assimilate new ideas and explain our ideas to others to encourage the assimilation of our ideas with other people's scheme. In this case, it demands the ability to see the difference between a person's scheme and the scheme itself, so that gap can be restricted. Akomodasi dari skema kita dengan skema orang lain, sehingga kita dapat mengasimilasi ide-ide baru dan menjelaskan ide-ide kita kepada orang lain untuk mendorong terasimilasinya ide kita dengan skema orang lain. Dalam hal ini, menuntut kemampuan untuk melihat perbedaan antara skema seseorang dengan skema sendiri agar kesenjangan dapat dibatasi. Salah satu faktor penting dari sebuah diskusi ialah penyederhanaan ide-ide dari masing-masing kelompok menjadi sebuah ide yang dapat dipahami bersama dan memiliki kesamaan serta kesesuaian dalam mengartikan ide tersebut. Pertukaran ide yang baik merupakan salah satu manfaat dalam berdiskusi, karena dengan adanya pertukaran ide tersebut akan memungkinkan terjadinya suatu interaksi yang kreatif dan dapat memberikan keterkaitan ide yang baru. Di sini dapat dikatakan bahwa adanya diskusi akan membantu siswa dalam memperoleh ide, gagasan, dan mengemukakan pendapatnya untuk memecahkan suatu masalah dengan adanya kesempatan untuk bertukar pikiran dengan siswa lainnya.
Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin. Kepada Alvin disilahkan. Okay, thank you Hilma. Now we go to the next slide. Biasanya semakin kecil peserta aktivitas kelompok, maka pendidikan bisa dilaksanakan lebih efektif. Sedangkan jika anggota kelompok ada banyak, kemungkinan besar guru terpaksa melakukan tindakan otoriter demi mengatur banyaknya jumlah murid. Karena di banyaknya jumlah murid tersebut terdapat beragam karakteristik muridnya. Teacher as a group discussion leader. In a group activity, there are two factors. The first one is size factor. A good group is a small group of 2 to 6 people. Although generally 13 to 14 is a small number for a class, there is also a tendency to work individually or work in a small group, so it is expected to that the learning process can be effective. Ideally, a teacher should act as follow: berperan seperti major dalam militer dan konduktor orkestra, berhati-hati dalam memainkan perannya, able to control the class, understand the subject matter and be able to communicate it, and be a group leader. Kelas itu seperti sebuah pasukan, guru sebagai pemimpin dan murid sebagai prajurit. Seorang tokoh dari Perancis bernama Napoleon Bonaparte pernah berkata, jika kamu membangun sebuah pasukan dari 100 ekor singa dan dipimpin oleh 1 ekor anjing, maka 100 ekor singa tersebut akan mati seperti 1 ekor anjing. Dan jika kamu membangun 100 pasukan dengan 100 ekor anjing dan dipimpin oleh 1 ekor singa, maka 100 ekor anjing tersebut akan mati seperti seekor singa. Semakin bagus pemimpinnya, maka akan semakin bagus pasukannya. Lagian sehebat apapun sebuah pasukan militer, jika kehilangan pemimpinnya, para pasukan tersebut hanya menunggu kematian saja. Anxiety and high mental activity. Objectively, anxiety can cause difficulties in understanding. Students who didn't understand the learning material tend to have feeling of anxiety about failure. Positifnya, kecemasan akan kegagalan bisa memacu semangat belajar lebih giat lagi. Sayang, itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki mental baja. Student is still teenagers. Their mental and mindset is still developing. Namun, ketika ia gagal setelah belajar giat, ketika ia gagal setelah berjuang melewati kecemasannya, ketika ia terjatuh, maka hatinya hancur. Maka lebih hancur dari mereka yang tidak berupaya melawan kecemasannya. Negatively, anxiety will reduce focus and efficiency of thinking. It can even make students afraid to move forward. Itu baru kecemasan gagal dalam mengikuti materi. Belum lagi kecemasan akibat tekanan yang lain. Bukan tak mungkin siswa bisa menjadi sangat paranoid dan gangguan mental bakalan menjadi teman mereka. Teaching method from the teacher will greatly affect the mental development of his student. It is a teacher's job to reduce the anxiety of his student and build their confidence. So, as a teacher, what should we do? Please use a variety of approach method in order to avoid mistargeting in teaching. Penyebab kecemasan murid dari guru secara umum adalah sistem pendidikan yang otoriter, disiplin yang terlalu berlebihan, terlalu mementingkan hafalan, dan luput memperhatikan pemahaman siswa. Sekalipun guru cuma mengincar nilai tinggi, hafalan itu tidak selalu lancar teringat ketika ujian. Ada kalanya murid itu merasa stres, tertekan, sehingga hafalannya buyar seketika. Sekilas, metode hafalan terlihat manjur untuk ujian. Murid diminta menghafal materi atau konsep yang akan keluar di ujian. Pertanyaannya, murid itu belajar untuk mencari ilmu atau untuk mencari nilai? Sudah bukan rahasia lagi, sistem hafalan membuat murid luput akan pemahaman dasar materi.
sehingga mereka yang susah mengembangkan ilmunya di masa depan nanti. After we talk about anxiety, now let's talk about motivation. One of the important steps before teaching is giving motivation. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul yang keluar dari mulut murid di Indonesia adalah, kenapa kita harus susah-susah belajar matematika? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan motivasi mereka. Jelaskan saja pentingnya matematika di dalam kehidupan kita. Jangan berikan tekanan kepada mereka. Jangan memaksa mereka untuk menjadi seorang yang expert di pelajaran matematika. Minta saja mereka untuk, dalam tanda kutip, bisa memahami matematika. Karena tidak semuanya berbakat matematika. Ketika guru menemukan murid yang berbakat di matematika, murid tersebut jangan diberikan tekanan berlebih. Cukup diawasi saja. Pastikan saja ia tidak mengambil langkah yang salah. Motivation is directly proportional to effort. Stronger motivation means stronger effort. Motivasi itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Motivasi jangka panjang ya seperti manfaat matematika ketika mereka dewasa kelak nanti, ketika mereka menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Motivasi jangka pendek ya seperti keberhasilan di kelasnya, ya seperti meraih nilai yang cukup, seperti itulah. Motivasi jangka pendek itu lebih efektif karena menjangkau mereka yang kurang berbakat di matematika. Mereka yang kurang berbakat di matematika tentu tidak akan berupaya atau mengeluarkan effort lebih di matematika. The two motivation for mathematics, intrinsic and intrinsic. Intrinsic motivation come from the outside, from the teacher, from the parent, and from the people. Guru mesti berperan besar di sini, karena guru adalah orang yang berhubungan langsung dengan murid dalam hal matematika. Tak jarang ada murid yang benci belajar matematika, tetapi ketika mendapatkan guru yang tepat, matematika malah menjadi pelajaran kesukaannya. The second one is intrinsic motivation. Tak jarang pula ada murid yang senang belajar matematika tanpa berfikir apa tujuan belajar matematika atau tanpa berfikir apa manfaat matematika bagi mereka. Intrinsic motivation come from the within yourself. Ya, seperti kesenangan dalam belajar matematika. Fenomena ini sangat sering ditemukan di bangku sekolah dasar. Ketika mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama, mereka bertemu sistem persamaan, bertemu sistem aljabar. Mereka bertemu dengan yang namanya variabel. Mereka gagal memahaminya. Maka kesenangan akan matematika akan menghilang secara perlahan. Sehingga teacher expected to help students not to lose their intrinsic motivation. From the explanation of this material, we conclude that bahwa selain dari tingkat kecerdasan, guru juga sebaiknya melihat dari tingkat emosi maupun faktor lain yang ada dalam diri siswa. Dengan kata lain, guru harus mampu mengenali siswa secara lebih mendalam. Salah satu faktor yang harus diperhatikan betul adalah masalah kecemasan dan motivasi. Kedua faktor ini sama-sama memiliki peran pada berlangsungnya proses pembelajaran bagi siswa. Setelah menganalisis kedua faktor tersebut, guru seharusnya mampu atau paling tidak ya tahulah bagaimana mengatasi masalah tersebut. So that's all from us. We know that we are newbie, we are amateur. If you find a mistake, please tell us so we can learn on the next time. So thank you for watching, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.